Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi di my YouTube channel. Hari ini saya balik kerja, terus nak menghadiri acara 100 hari almarhum anak jiran saya ya sahabat semua. Nanti saya akan bawa Sakti dengan Arya. Sudah ada kawannya Sakti, jadi dia orang bising bermain bola sepak. Sebab dekat luar banyak kereta, tak boleh. Jadi anak saya dengan anak jiran itu bermain dalam rumah saya. Jadi riuh ya sahabat semua. Jadi acaranya hari ini memang acara untuk yasinan. Jiran sudah jemput saya, jadi lepas kerja aja tadi sudah terus mandi bersiap ya macam itu. Dan saya juga kena ambil Arya dekat ibu pengasuh dia, jadi saya akan bawa sekali lah dengan Sakti dan Arya. Oke sahabat semua, nanti saya ambil video sedikit-sedikit saja ya, sebab ini acara kan acara yang kena khusyuk juga, yang kena betul-betul berdoa lah. Saya juga ada bawa anak kan macam susah lah sedikit macam itu. Jadi yang penting saya boleh nanti boleh baca Yasin. Jadi sepenuhnya nak buat video lah, sedikit-sedikit saja ya sahabat semua. Yang kedua kita baca al-Ikhlas, dan terusnya kita ada sedikit apa, kita mau berkaji berdoa dengan anak-anak hadir dan berdoa. Hadir. Alhamdulillah tadi saya dah. Karena tidak. Alhamdulillah. Nice. Masuk dalam bilik nak? Masuk dalam bilik. Nak? Hey. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa tawfilana biha min jami'il hajat. Amin. Zahiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Wa tanfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Amin. أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور من حسن ما رأينا قالوا يا وجه سروري يا نبي سلام عليك
Oke teman-teman semua, alhamdulillah saya sudah balik, acaranya sudah selesai. Ini kawan-kawan sakti pun sudah berkumpul dekat rumah. Macam mana? Nampak video mereka rin sangat boleh kita boleh nih bercakap nih, ya ampun. Datang satu lagi tuh. Kalau anak-anak jiran datang memang ramai lah. Arya pun suka, walaupun riuh tapi tak apalah, dia gembira. Oke, cerita sedikit ya sahabat semua. Jadi tadi acaranya cukup lama juga, ada doa salawat semua ya, sebab ini grup yasinan dekat kampung ya, semua perempuan. Jadi tuan rumahnya itu menjemput grup yasinan ibu-ibu itu di sini. Saya ikutlah tadi, boleh baca yasin sama lah ya, doa-doa untuk almarhum. Oke, saya cerita sedikit ya sahabat semua, pengalaman saya menghadiri majelis yasinan, apapun itulah yasinan, tapi yang yasinan ini memang berkenaan dengan 100 hari almarhum macam itu ya, orang meninggal. Jadi di sini saya nampak, saya cerita sedikit lah. Jadi yasinan itu untuk dekat Malaysia itu kadang-kadang ada yang menjemput yasinan dekat jiran saya lah ya, menjemput jiran itu kadang-kadang yang dari musola, menjemput orang musola dengan jiran-jiran sekitar. Itu malam hari ya biasanya. Lepas itu yang ini pula jiran saya menjemput grup yasinan untuk ibu-ibu muslimat lah. Kalau dekat Indonesia itu menyebutnya seperti itu ya sahabat semua, ibu-ibu muslimat. Kalau dekat Malaysia tak tahulah apa perkumpulan apa mungkin kurang lebih sama ya, tapi memang kurang lebih memang sama lah intinya. Dekat Indonesia pun sama macam itu, sebab saya pun ada juga dulu masa sebelum datang ke Malaysia lagi, masa belum punya anak lah sakti, saya pun ada ikut juga macam majelis macam tuh, khusus untuk ibu-ibu macam tuh kan. Daripada mereka ibu-ibu suri rumah kan kebanyakannya dekat sana tak bekerja, jadi adalah ibu-ibu muslimat macam tuh, jadi aktif setiap hari Jumat. Nanti ada yasin bergilir lah seperti itu. Tapi untuk dekat kampung saya, dekat kampungnya suami saya ya, sebab saya menetapnya dekat kampung suami saya itu, tinggalnya di situlah selepas menikah. Jadi memang kita ada surau, jadi kita berkumpulnya dekat suraunya almarhum kakeknya ayah sakti lah seperti itu. Jadi setiap hari Jumat akan ada ibu-ibu datang untuk yasinan seperti itu. Alhamdulillah. Kalau di sini saya pun saya tidak mengikuti, cuman kadang-kadang kalau jiran panggil yasinan saya ikut yasin, tapi untuk bergilir saya tidak mengikuti ya, sebab ya memang macam inilah saya posisikan bekerja. Lepas itu kalau grup yasin pun dia lepas zuhur, betul lah biasanya ada ibu-ibu tuh dia cakap mengaji macam itulah. Mungkin dekat surau juga, sebab jiran pun cakap macam itu dekat surau ada belajar mengaji, sama juga lah dekat kampung saya pun macam itu belajar ngaji macam itu. Ataupun memang perkumpulan macam itu banyak, bukan satu dua tempat saja macam itu. Ada yang dekat surau, ada yang bertukar-tukar ambil giliran dekat satu rumah ke rumah yang lain macam itu. Macam Jumat ini dekat rumah ibu ibu E macam itu, Jumat depan dekat rumah ibu B macam itu. Jadi bertukar lah macam itu, tergantung
seperti apalah mereka naknya macam tuh. Ada yang dekat surau selalu bertemu dekat Suroje, ada yang nak berganti-ganti tempat dari rumah ke rumah macam tuh. Oke, jadi kalau dekat Malaysia saya memang ikutnya kalau jiran ada giliran macam tuh, ada panggil orang Yasin, memang saya datanglah itu saja. Sebab saya pun sibuk macam itulah, alhamdulillah. Lepas itu jiran cakap kan belajar mengaji, alhamdulillah. Bunda Sakti pun ya bolehlah baca setakat Al-Quran ya, tak pandai bisa saja macam itu. Oke, saya akan bercerita sedikit. Jadi tadi datang ada baca sholawat, ada cikgunya lah, cikgu itu ya yang memimpin. Jadi saya dengar itu tadi menyapa cikgu macam itu, yang memimpin Yasin, itu yang memimpin Yasin dari awal sampai akhir seperti itu. Lepas selesai baca Yasin, samalah baca doa. Lepas selesai semua, alhamdulillah terus dipersilahkan menjamu selera. Tuan rumah sudah menjemput untuk makan bersamalah, seperti itu. Ya kurang lebih sama dengan kampung saya dekat Indonesia. Yang terpenting walaupun sedikit berbeda ya caranya macam itu, tapi yang terpenting itu kan niatnya kan sedekah ya, niatnya sedekah dari tuan rumah ya untuk almarhum, sedekah seperti itulah. Jadi alhamdulillah tadi menu hidangannya sedap-sedap ya, macam syukuran lah. Jadi hidangannya itu ayam, daging, macam soto itu ada, kue, lauk pauknya banyak lah seperti itu. Jadi macam nih juga ya, macam jemputan hari raya, sebab ada makan ketupat juga seperti itu. Jadi saya tengok meriah seperti itu, tapi sebetulnya bukan kita nak datang untuk makan, cumanya ya memang kalau sudah disediakan ya, kita menghormati apa yang sudah dihidangkan oleh yang punya rumah, seperti yang punya hajat. Jadi kita doakan sajalah rezekinya itu bertambah ya. Yang terpentingnya semoga saja yang punya rumah itu yang punya hajat, sebab mereka kan ditinggal ada saudara yang meninggal, jadi kan berduka. Jadi kita tuh semoga ya tidak terbebani dengan memberikan jamuan yang lumayan banyak tadi hidangannya, semoga tidak terbebani lah. Jadi kadang-kadang kan takut kan keadaan ekonomi seseorang kan lain-lain. Kalau macam saya lah sebetulnya kalau tak banyak pun menunya pun tak apa, sebab kan ini kan majelis untuk membacakan doa ya, bukan majelis untuk syukuran pernikahan atau apakah. Semoga ini menjadi bertambah rezeki lah untuk yang bersedekah seperti itu. Dan ya kita sebagai yang melawat macam tuh, yang ikut dalam majelis itu, yang saya nampak lah memang ya kita kan namanya sesama manusia adalah toleransinya, paham lah ya. Jadi adalah ada memberi sedikit, sama-sama bersedekah lah. Jadi kita sama-sama membantu lah. Saya pun nampak seperti itu dekat Malaysia. Macam saya pun walaupun tak ada orang ajar, pasti ada berpikirnya. Ya ampun, kawannya anak saya tuh, dia datang, dia nak mandi, Ryan. Kawannya dia nak ajak untuk bermain lagi. Jadi ada hikmahnya macam tuh ya.
sebetulnya kan yang datang itu yang macam kita yang melawat itu yang memberikan sedekah-sedekah ya, tapi tadi pun jamuannya itu kan macam saudara-saudaranya pun ada sudah sokong lah, ada buat kue macam tuh. Dekat Malaysia pun sama lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang datang pun ada bagilah salam macam tuh, salam, ada bagi sedikit apa untuk mengurangi, untuk sama-sama bersedekah seperti ya, indahnya saling berbagi seperti itulah. Itu memang seperti itu sudah mungkin dari hati kan, sudah tak perlu diajarkan ya. Tapi kalau kita memang nak belajar ya, kita tengoklah macam mana, kita tengok orang di mana macam itu kan. Kita boleh, kalau kita sering kan tengok keluar berkumpul dengan orang kan, kita boleh tengok lah cara-caranya macam itu ya. Ini kurang lebih sama lah dekat dengan Indonesia, sama. Cumanya kalau dekat kampung suami saya itu ada yang lain sedikit, itu macam ada panggil orang mengaji dekat kuburan macam tuh. Dekat kuburannya itu panggil orang surau pun ada 5 orang ke 6 orang macam tuh. Nanti ada bagi sedekah lah, ada bagi sedekah, lepas tuh ada ngaji juga di rumah, lepas tuh ada ngaji juga di kuburannya. Nanti ada bagi, kita ada bagi macam ya sedekah lah untuk orang yang mengaji. Itu kan baik juga. Yang terpenting kita tidak merasa terbebani ya, sama-sama bersedekah, sama-sama tolong menolong. Intinya kalau kita mampu boleh bagi, kalau tak mampu ya apalah, mungkin dengan cara yang lain seperti itu. Jadi tak ada yang terbebani, dan semoga kalau untuk masalah sedekah seperti ini kan jangan ada yang terbebani. Kalau kita tak mampu ya tidak usah dipaksakan seperti ya. Jadi ikut kemampuan kita. Kalau dekat kampung takutnya nanti jirannya seperti ini mewah, tapi kita tak boleh buat itu yang jadi takutnya seperti itu. Tapi kalau kita maklumi, semuanya tergantung kepada kemampuan kita lah. Jangan jadikan itu menjadi beban untuk kita, keluarga yang ditinggalkan ya, seperti itu. Sedekah dengan semampunya. Oke sahabat semua, itu saja perkongsiannya ya dari saya untuk video kali ini. Semoga kita senantiasa sehat ya sahabat semua. Terima kasih untuk semua yang singgah di channel saya. Pas nih saya nak kemas rumah pula, sebab bersepah kawan-kawan sakti datang, mereka ada kemas sedikit, tapi ya tak semua budak-budak kan macam tuh. Kita pun tak boleh nak larang sangat. Tuh, ini Arya pun ikut lari. Ya sahabat semua, itu saja yang dapat saya kongsikan. Nanti kurang lebihnya sahabat semua boleh komen lah ya. Oke, terima kasih sahabat semua. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, anak saya sudah macam tuh lagi guys.